Selamat datang, teman-teman yang bijaksana, di ruang di mana kita akan merenung bersama tentang sesuatu yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, namun jarang kita bicarakan secara terbuka, keberadaan penjilat di sekitar kita. Mereka ada di sekitar kita, kadang tanpa kita sadari, bersembunyi di balik kata-kata manis, senyum yang tak tulus, atau perhatian yang hanya datang saat mereka membutuhkan sesuatu dari kita. Penjilat bukanlah sosok yang mudah dikenali. Mereka datang dengan sikap yang tampak ramah, penuh pujian, bahkan bisa sangat perhatian. Namun pada dasarnya, mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Seringkali, mereka menyamarkan niat mereka dengan kedok kebaikan. Dan pada saat yang bersamaan, kita menjadi terjebak dalam permainan mereka tanpa kita sadari. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk hidup selaras dengan alam, untuk tidak terjebak dalam ilusi atau kepalsuan yang diberikan oleh dunia luar. Keberadaan penjilat adalah salah satu bentuk ujian bagi ketenangan pikiran kita. Mereka datang untuk mengganggu ketenangan kita, mencoba menarik perhatian kita dengan cara-cara yang tidak jujur, menguji kesabaran dan kebijaksanaan kita. Sebagai seorang Stoik, kita harus berusaha untuk tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi mereka. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Jadi, meskipun penjilat ada di sekitar kita, kita memiliki kekuatan untuk memilih apakah kita akan terpengaruh oleh mereka atau tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang hidup dengan ketergantungan pada pujian dan pengakuan dari orang lain. Mereka seringkali merasa dihargai atau berharga hanya ketika orang lain mengakui prestasi atau kualitas mereka. Penjilat mengetahui hal ini dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka datang dengan kata-kata manis dan perhatian yang tampaknya tulus, hanya untuk mendapatkan sesuatu dari kita. Tapi, di sini kita belajar untuk melihat lebih dalam, tidak hanya terfokus pada apa yang tampak di permukaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga jarak emosional dari pengaruh orang lain, untuk tidak terjebak dalam pencarian eksternal akan validasi atau pujian. Dalam setiap interaksi sosial, kita harus bisa mempertahankan prinsip kita dan tidak tergoda oleh kepalsuan yang dihadirkan penjilat. Disinilah pentingnya sikap introspektif. Kita perlu melatih diri kita untuk tidak mudah terbawa arus atau terbujuk oleh manipulasi yang halus. Apa yang diinginkan penjilat tidak selalu dapat kita kontrol, tetapi bagaimana kita merespons mereka adalah pilihan kita. Kita bisa memilih untuk tetap berfokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu hidup dengan kebajikan dan ketenangan hati. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita dapatkan dari orang lain, tetapi pada kedamaian batin yang kita ciptakan melalui tindakan yang bijaksana dan penuh pengertian. Jadi, meskipun penjilat ada di sekitar kita, kita bisa tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh permainan mereka. Kita tahu bahwa kepuasan sejati datang dari dalam, bukan dari penghargaan eksternal. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, mari kita berkomentar bersama sebagai bentuk afirmasi positif dalam menghadapi penjilat di sekitar kita. Cobalah untuk mengatakan kepada diri sendiri, "Saya adalah orang yang tidak mudah terpengaruh oleh kedok-kedok kepalsuan, dan saya berdiri teguh di jalan kebenaran." Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dari pengaruh negatif orang lain. Melalui video ini, kita akan belajar bagaimana cara mendeteksi penjilat, mengenali tanda-tanda mereka, dan bagaimana filosofi Stoik bisa membantu kita untuk tetap teguh di jalan kebijaksanaan. Kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kita bisa melangkah dengan tenang, tidak terganggu oleh godaan mereka, dan tetap menjaga integritas diri. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh kesadaran. Sebelum kita dapat mengatasi penjilat, kita harus terlebih dahulu mengenali mereka. Penjilat adalah orang-orang yang mendekati kita dengan tujuan tertentu, biasanya untuk keuntungan pribadi.
Mereka tidak tertarik pada kita sebagai individu, tetapi lebih kepada apa yang mereka bisa dapatkan dari kita. Mereka bisa berada di tempat kerja, di lingkungan sosial, atau bahkan dalam hubungan pribadi kita. Penjilat seringkali datang dengan sikap yang tampaknya ramah dan perhatian. Mereka memberikan perhatian berlebihan, memuji kita dengan kata-kata yang mengagumkan, dan selalu ada ketika kita membutuhkan sesuatu. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mulai menyadari bahwa perhatian mereka hanya muncul saat mereka membutuhkan sesuatu, entah itu dukungan, posisi, atau bahkan hanya sekedar pengakuan. Apa yang membuat penjilat sulit dikenali adalah kemampuannya untuk berpura-pura. Mereka tahu bagaimana cara memainkan emosi kita, menggunakan kata-kata manis dan sikap yang hangat untuk menutupi niat mereka yang sebenarnya. Mereka bisa sangat pandai dalam memanipulasi situasi, membuat kita merasa istimewa, padahal mereka hanya memanfaatkan kita. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk tidak tergantung pada pujian atau penilaian orang lain. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, apa yang kita dengar, lihat, atau alami bukanlah masalah kita, tetapi cara kita meresponslah yang menjadi masalah. Penjilat berusaha untuk mengendalikan persepsi kita, namun jika kita mampu menjaga kebijaksanaan dan ketenangan, kita tidak akan terpengaruh oleh godaan mereka. Di sisi lain, penjilat juga cenderung berperilaku manipulatif. Mereka tahu bagaimana cara membuat kita merasa bersalah atau bertanggung jawab untuk mereka. Ketika kita tidak memberikan apa yang mereka inginkan, mereka bisa menjadi kecewa atau bahkan menjauh. Ini adalah salah satu ciri utama dari seorang penjilat. Mereka hanya ada ketika mereka mendapatkan sesuatu dari kita. Namun, untuk menghadapinya dengan bijaksana, kita harus melangkah lebih jauh dari sekadar pengamatan fisik. Kita perlu melihat lebih dalam, mencoba memahami motivasi mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya terfokus pada tindakan atau kata-kata yang diucapkan oleh orang lain, tetapi juga untuk memahami niat yang mendasarinya. Salah satu tanda yang jelas dari seorang penjilat adalah ketidakseimbangan dalam hubungan mereka dengan kita. Mereka hanya memberi ketika mereka menginginkan sesuatu, dan akan menghilang ketika mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka dengan kita bukanlah hubungan yang tulus, tetapi lebih kepada transaksi atau pertukaran keuntungan. Dalam psikologi, ini disebut sebagai ketergantungan sosial, di mana seseorang mengandalkan orang lain untuk mendapatkan validasi atau keuntungan. Penjilat sangat tergantung pada orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Namun, mereka tidak berusaha untuk memberikan nilai atau kontribusi yang setara. Ini adalah ciri yang membedakan mereka dari orang-orang yang benar-benar tulus dalam hubungan. Oleh karena itu, kita harus lebih cermat dalam mengenali tanda-tanda ini. Jika kita ingin menghindari penjilat dalam hidup kita, kita harus belajar untuk tidak terbawa oleh pujian berlebihan atau perhatian yang tidak tulus. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak tergantung pada penilaian orang lain dan untuk lebih fokus pada nilai-nilai internal yang kita pegang teguh. Menghadapi penjilat memang tidak mudah, tetapi dengan kesadaran yang mendalam dan prinsip yang kuat, kita bisa tetap menjaga integritas diri dan tidak terpengaruh oleh manipulasi mereka. Dengan kebijaksanaan Stoik, kita bisa belajar untuk menilai orang berdasarkan tindakan mereka, bukan kata-kata mereka. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dari pengaruh negatif penjilat. Setelah kita memahami pentingnya mengenali keberadaan penjilat, sekarang kita perlu menggali lebih dalam tentang bagaimana cara mengidentifikasi mereka. Penjilat seringkali menggunakan berbagai taktik untuk memanipulasi kita. Dan seringkali mereka mengandalkan kekuatan pengaruh mereka terhadap emosi kita. Namun, jika kita tahu tanda-tandanya, kita bisa lebih waspada dan tidak terjebak dalam permainan mereka. Salah satu tanda utama dari penjilat adalah perilaku yang tidak konsisten. Mereka hanya muncul ketika mereka membutuhkan sesuatu dari kita. Tetapi, ketika kita tidak memberi mereka apa yang mereka inginkan, mereka akan menghilang.
Mereka tidak hadir dalam hidup kita untuk membangun hubungan yang tulus, tetapi hanya untuk mendapatkan keuntungan. Jika kita melihat pola ini dalam hubungan kita, itu adalah sinyal bahwa kita mungkin berhadapan dengan seorang penjilat. Penjilat seringkali memuji kita berlebihan. Mereka memberikan pujian yang tampaknya tidak ada habisnya, meskipun kita tahu bahwa itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Pujian ini mungkin terasa menyenangkan pada awalnya, tetapi seiring waktu kita menyadari bahwa mereka hanya ingin mendapatkan perhatian atau kedudukan tertentu dari kita. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak terpengaruh oleh pujian atau kritik, karena kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar diri kita. Selain itu, penjilat seringkali menunjukkan sikap yang sangat memperhatikan detail kecil dalam kehidupan kita. Mereka tahu bagaimana cara membuat kita merasa istimewa, karena mereka tahu bahwa perhatian ini bisa memberi mereka keuntungan. Tetapi, perhatian yang berlebihan ini seringkali tidak tulus, karena mereka hanya berusaha untuk membangun kedekatan, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Salah satu cara lain untuk mengidentifikasi penjilat adalah dengan memperhatikan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Apakah mereka memperlakukan semua orang dengan adil dan tulus? Atau apakah mereka lebih memperhatikan orang-orang yang memiliki posisi lebih tinggi atau kekuasaan? Penjilat biasanya lebih tertarik pada orang-orang yang bisa memberi mereka keuntungan, dan mereka akan mengabaikan atau meremehkan orang lain yang tidak memberikan apa-apa. Dalam psikologi sosial, ini sering disebut sebagai perilaku strategis. Penjilat akan memperlakukan orang sesuai dengan apa yang mereka anggap bisa memberi mereka keuntungan. Mereka bisa sangat pandai dalam membangun hubungan, tetapi hubungan itu selalu bersifat transaksional. Mereka tidak peduli dengan siapa kita sebenarnya. Yang mereka pedulikan adalah apa yang bisa mereka dapatkan dari kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat tindakan, bukan kata-kata. Jadi, jika seseorang hanya muncul ketika mereka membutuhkan sesuatu dari kita dan menghilang ketika tidak ada lagi yang mereka inginkan, kita bisa yakin bahwa mereka bukanlah orang yang tulus. Mereka mungkin tampak seperti teman, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya ingin sesuatu dari kita. Ketika kita berhadapan dengan penjilat, kita juga sering merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Mereka sering menggunakan rasa bersalah untuk memanipulasi kita. Mereka akan mencoba membuat kita merasa bertanggung jawab untuk kebahagiaan atau kesejahteraan mereka. Padahal, mereka sendiri yang mencari keuntungan. Ini adalah taktik psikologis yang sangat halus dan bisa sangat efektif jika kita tidak waspada. Salah satu cara untuk melindungi diri kita dari penjilat adalah dengan menjaga jarak emosional. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada hasil atau reaksi orang lain. Jika kita belajar untuk menjaga ketenangan batin, kita tidak akan terpengaruh oleh manipulasi atau taktik yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Pada akhirnya, penting untuk selalu berpikir jernih dan objektif ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Jangan mudah terpengaruh oleh pujian atau perhatian yang tidak tulus. Seperti yang diajarkan oleh filosofi Stoik, kebahagiaan dan ketenangan kita tidak boleh tergantung pada penilaian atau tindakan orang lain. Dengan memahami tanda-tanda penjilat dan menjaga kewaspadaan, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan bebas dari manipulasi mereka. Menghadapi penjilat memang bukan hal yang mudah. Namun, kita bisa belajar banyak dari filosofi Stoik untuk menghadapi mereka dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam dunia luar yang penuh dengan manipulasi dan kepalsuan, tetapi untuk tetap fokus pada nilai-nilai internal yang kita miliki. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, pernah berkata, "Apa yang ada pada diriku adalah milikku, dan itu tidak dapat dirampas oleh siapapun." Kita harus belajar untuk tidak membiarkan penjilat merusak ketenangan batin kita. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari penilaian atau pujian orang lain. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk mengendalikan respons kita terhadap dunia luar. Ketika kita berhadapan dengan penjilat,
Kita tidak perlu membalas dengan sikap negatif atau emosi yang berlebihan. Kita cukup menjaga ketenangan batin kita dan tidak membiarkan diri kita terjebak dalam permainan mereka. Salah satu cara untuk mengatasi penjilat adalah dengan mengembangkan ketahanan mental. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi segala sesuatu dengan keberanian dan kebijaksanaan. Alih-alih terpengaruh oleh taktik manipulatif penjilat, kita harus belajar untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Dalam menghadapi penjilat, kita harus mengingat prinsip stoik tentang kebebasan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita merespons mereka. Jadi, ketika kita berhadapan dengan penjilat, kita bisa memilih untuk tidak terpengaruh oleh mereka dan tetap menjaga integritas kita. Penjilat berusaha untuk mengendalikan kita dengan kata-kata manis dan perhatian palsu. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada penghargaan eksternal. Kebahagiaan sejati berasal dari hidup sesuai dengan kebajikan, bukan dari pengakuan atau pujian orang lain. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita menjalani hidup kita dengan penuh kebijaksanaan, kita tidak akan merasa terganggu oleh kepalsuan atau manipulasi dari orang lain. Kita tahu bahwa tindakan baik kita sudah cukup untuk menciptakan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Untuk menghadapi penjilat, kita juga perlu mengembangkan kemampuan untuk berpikir rasional. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan jernih dan objektif. Ketika kita tidak terpengaruh oleh emosi atau taktik manipulatif penjilat, kita bisa melihat mereka dengan lebih jelas dan tidak terjebak dalam permainan mereka. Menghadapi penjilat dengan kebijaksanaan juga berarti kita tidak harus berperang dengan mereka. Kita bisa tetap bersikap tenang dan tidak terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan kita untuk memilih perang kita dengan bijaksana, hanya melibatkan diri dalam hal-hal yang benar-benar penting. Pada akhirnya, filosofi stoik memberi kita alat untuk hidup lebih bebas dari pengaruh luar. Dengan menjaga ketenangan batin dan tetap berfokus pada nilai-nilai kebajikan, kita bisa menghadapi penjilat dengan kepala tegak, menjaga integritas diri, dan melangkah menuju kebahagiaan sejati tanpa terpengaruh oleh manipulasi mereka. Setelah kita mengenali dan memahami siapa penjilat, kini saatnya untuk bertindak. Namun, bertindak dengan kebijaksanaan adalah hal yang terpenting. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bertindak berdasarkan dorongan emosi, tetapi berdasarkan prinsip kebijaksanaan dan ketenangan. Ketika kita berhadapan dengan penjilat, kita harus mampu menjaga ketenangan batin dan tidak tergoda untuk membalas atau membalas dengan cara yang sama. Langkah pertama dalam bertindak adalah menjaga jarak emosional. Ketika kita sadar bahwa seseorang berusaha memanipulasi kita, kita harus bisa memisahkan diri secara emosional dari situasi tersebut. Penjilat akan mencoba menggali kelemahan kita, memanfaatkan rasa iba, atau bahkan menggoda kita dengan kata-kata manis. Namun, jika kita sudah berlatih menjaga jarak emosional, kita tidak akan terjebak dalam permainan mereka. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita terhadap mereka. Ketika kita dihadapkan pada penjilat, jangan biarkan emosi kita yang mengendalikan kita. Alih-alih merespons dengan marah atau tersinggung, kita harus tetap tenang dan tidak membiarkan mereka merusak ketenangan hati kita. Stoikisme juga mengajarkan kita tentang pentingnya memilih pertarungan kita. Ketika kita tahu bahwa seseorang berusaha memanfaatkan kita, kita tidak perlu terlibat dalam argumen atau perselisihan yang tidak perlu. Kita harus bisa mengenali kapan saatnya untuk bersikap diplomatis dan kapan saatnya untuk menahan diri. Ini adalah keterampilan penting dalam menghadapi penjilat. Tidak terlibat dalam perdebatan yang sia-sia. Salah satu cara yang efektif untuk menghadapinya adalah dengan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita.
Penjilat cenderung mengeksploitasi orang yang mereka anggap mudah dipengaruhi atau lemah. Tetapi, jika kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip stoik, kita akan selalu tahu apa yang benar dan apa yang tidak. Ini membuat kita tidak tergoda untuk melibatkan diri dalam hubungan yang tidak sehat atau merugikan. Menghadapi penjilat juga berarti kita harus menjaga batasan dengan jelas. Kita perlu belajar mengatakan tidak dengan tegas ketika kita merasa bahwa seseorang hanya mencoba memanfaatkan kita. Tidak ada yang salah dengan menegaskan batasan, karena menjaga batasan adalah bagian dari melindungi integritas kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak tergantung pada persetujuan orang lain. Kita harus mampu bertindak dengan kepercayaan diri tanpa takut mengecewakan orang yang tidak benar-benar peduli pada kita. Ketika berhadapan dengan penjilat, kita juga harus mampu mengenali niat mereka. Terkadang, penjilat datang dengan sikap yang tampaknya baik, tetapi kita perlu melihat lebih dalam ke dalam motivasi mereka. Jika kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, kita bisa bertindak dengan kebijaksanaan, menghindari mereka, atau jika perlu, memberikan mereka ruang untuk melihat apakah mereka benar-benar berniat tulus atau hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap setia pada diri kita sendiri, terlepas dari bagaimana orang lain berusaha memengaruhi kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengubah diri kita hanya untuk menyenangkan orang lain, terutama jika orang tersebut tidak memiliki niat baik. Jika kita tetap teguh pada nilai-nilai kita, kita akan memiliki kekuatan untuk tidak tergoda oleh permainan penjilat yang licik. Ketika kita memutuskan untuk menghadapinya dengan kebijaksanaan, kita harus ingat bahwa kita berhadapan dengan ujian untuk kesabaran kita, untuk kemampuan kita mengendalikan diri, dan untuk kekuatan kita untuk tetap berdiri di jalan kebajikan. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, keberanian itu bukanlah tidak merasa takut, tetapi tetap bertindak dengan baik meskipun ada rasa takut. Menghadapi penjilat bukan tentang menghindari konflik, tetapi tentang tetap berpegang pada kebenaran dan kebajikan. Dengan menggunakan prinsip stoik, kita bisa bertindak dengan keyakinan bahwa kita tidak akan terjerat dalam permainan manipulatif penjilat. Kita tahu apa yang benar, dan kita tahu bagaimana cara untuk tetap menjaga integritas diri tanpa terpengaruh oleh pengaruh eksternal. Bertindak dengan kebijaksanaan dan ketenangan adalah cara terbaik untuk menghadapi penjilat dan menjaga kedamaian hati kita. Salah satu tantangan terbesar dalam hidup adalah menjaga ketenangan batin kita ketika kita dikelilingi oleh dunia yang penuh dengan manipulasi dan kepalsuan. Penjilat hadir untuk menggoyahkan keseimbangan ini, menguji kemampuan kita untuk tetap berpegang pada prinsip yang benar. Dalam filosofi stoik, kita diajarkan untuk tidak tergantung pada dunia luar atau perilaku orang lain untuk kebahagiaan kita. Kebahagiaan sejati datang dari dalam. Marcus Aurelius, dalam Meditations-nya, menyatakan bahwa apa yang mengganggumu tidaklah berasal dari luar, melainkan dari cara pandangmu tentang dunia. Penjilat dapat mencoba menggoyahkan ketenangan kita dengan kata-kata manis atau sikap yang tampaknya penuh perhatian. Tetapi, kita memiliki pilihan untuk melihat situasi ini dengan cara yang lebih bijaksana, sebagai ujian untuk kebijaksanaan kita, bukan sebagai ancaman. Dalam dunia yang penuh dengan intrik dan kepalsuan, stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada kebajikan, tindakan yang baik dan benar, tanpa mengharapkan hasil atau pengakuan dari orang lain. Penjilat datang untuk menggoda kita dengan penghargaan eksternal, tetapi kita harus mengingat bahwa penghargaan sejati datang dari menjalani hidup dengan kejujuran dan kebajikan, bukan dari mendapatkan keuntungan pribadi. Ketika berhadapan dengan penjilat, kita harus berhati-hati untuk tidak terjerat dalam ketergantungan pada pujian atau validasi eksternal. Penjilat seringkali tahu bagaimana menumbuhkan rasa penting pada diri kita dengan memberi perhatian atau pujian berlebihan. Tetapi, kita harus melatih diri untuk tidak tergantung pada hal-hal tersebut untuk merasa dihargai
atau bahagia. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, kita harus mengandalkan kebajikan kita sendiri sebagai sumber kebahagiaan. Salah satu cara untuk menjaga ketenangan batin adalah dengan mengingat bahwa kita tidak dapat mengontrol perilaku orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Jika seseorang mencoba memanfaatkan kita, kita bisa memilih untuk tetap tenang dan tidak terlibat dalam permainan mereka. Kita tidak perlu membalas atau merespons dengan kemarahan. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan meski di tengah-tengah kepalsuan dan kebohongan. Dalam dunia yang penuh dengan penjilat, menjaga ketenangan batin juga berarti menjaga diri kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral yang benar. Penjilat bisa saja mencoba menggoda kita untuk terlibat dalam perilaku yang tidak sesuai dengan integritas kita. Tetapi, Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap teguh pada prinsip kita, tidak tergoda oleh pengaruh negatif dari luar. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya introspeksi, mengingatkan diri kita setiap hari tentang nilai-nilai dan tujuan kita. Dalam menghadapi penjilat, kita bisa memperkuat tekad kita dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Jawaban atas pertanyaan ini akan membantu kita tetap fokus pada tujuan yang lebih tinggi dan tidak tergoda oleh godaan duniawi. Salah satu cara untuk menjaga ketenangan adalah dengan memfokuskan perhatian kita pada apa yang dapat kita kontrol. Kita tidak bisa mengubah perilaku penjilat, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespons mereka. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh filosofi Stoik. Kekuatan untuk tidak tergantung pada dunia luar untuk kebahagiaan kita dan untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Dalam menghadapi penjilat, kita juga harus mengingat bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang dapat kita kontrol sepenuhnya, dan kita tidak akan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, dengan menjaga ketenangan batin dan tetap setia pada prinsip kita bisa tetap berada di jalan yang benar, tidak terpengaruh oleh orang-orang yang berusaha merusak integritas kita. Pada akhirnya, menjaga ketenangan batin adalah tentang mengetahui bahwa kita sudah cukup dengan diri kita sendiri. Kita tidak membutuhkan validasi atau pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Kita adalah pemegang kendali penuh atas kebahagiaan kita, dan tidak ada penjilat yang bisa mengambilnya dari kita jika kita tetap setia pada diri kita sendiri. Ketahanan mental adalah kualitas yang sangat penting untuk kita miliki ketika berhadapan dengan penjilat. Ketika kita mampu membangun ketahanan mental, kita tidak akan terganggu oleh manipulasi atau taktik penjilat. Ketahanan mental bukan berarti kita kebal terhadap perasaan atau emosi, tetapi kita belajar untuk mengelola dan mengendalikan reaksi kita terhadap situasi tertentu. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk menerima kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang dapat kita kendalikan sepenuhnya, termasuk perilaku orang lain. Namun, apa yang kita bisa kontrol adalah cara kita merespons mereka. Ketika kita berhadapan dengan penjilat, kita harus belajar untuk mengelola reaksi kita dengan bijaksana, tidak terbawa oleh provokasi mereka. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan dirimu terganggu oleh orang lain, karena kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar." Ketika kita berhadapan dengan penjilat, kita harus melihat mereka bukan sebagai musuh, tetapi sebagai ujian untuk ketahanan mental kita. Mereka datang untuk menguji sejauh mana kita dapat tetap teguh pada nilai-nilai kita, tanpa tergoyahkan oleh pengaruh mereka. Salah satu cara untuk membangun ketahanan mental adalah dengan melatih diri kita untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Penjilat datang dengan niat buruk, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan mereka merusak ketenangan batin kita. Dengan melihatnya sebagai ujian atau latihan untuk kebijaksanaan, kita bisa belajar untuk menghadapinya dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Selain itu, penting untuk selalu menjaga integritas diri. Ketika kita menghadapi penjilat, kita tidak perlu
cara ini, kita membangun ketahanan mental yang tidak mudah goyah oleh manipulasi orang lain. Selain itu, kita juga perlu berlatih untuk menjaga jarak emosional. Ketika kita terlalu terikat pada orang lain atau situasi, kita menjadi rentan terhadap pengaruh mereka. Penjilat tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan ini, tetapi jika kita belajar untuk menjaga jarak emosional dan tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk validasi atau kebahagiaan kita, kita akan jauh lebih kuat dalam menghadapi mereka. Melalui ketahanan mental dan integritas diri, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan bebas dari pengaruh negatif. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada dunia luar, tetapi untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri kita sendiri. Dengan menjaga integritas kita dan tidak terpengaruh oleh penjilat, kita dapat mencapai kebebasan sejati. Pada akhirnya, ketahanan mental bukan hanya tentang bertahan menghadapi penjilat, tetapi juga tentang mengembangkan kekuatan batin yang akan membawa kita melewati segala ujian hidup. Dengan menjaga prinsip stoik dan integritas diri, kita akan tetap teguh di jalan kebenaran dan kebajikan, bebas dari pengaruh orang yang tidak berniat baik. Menghadapi penjilat memang tidak mudah, tetapi dengan filosofi stoik, kita bisa belajar untuk tetap bijaksana dan tidak terpengaruh oleh manipulasi mereka. Kita diajarkan untuk menjaga ketenangan batin, untuk tetap setia pada prinsip kebajikan, dan untuk tidak tergantung pada pengaruh eksternal untuk kebahagiaan kita. Stoikisme memberi kita alat untuk mengelola kehidupan dengan kebijaksanaan, memahami bahwa kita hanya bisa mengontrol reaksi kita, bukan tindakan orang lain. Ketika kita menghadapi penjilat, kita harus selalu ingat untuk tidak membiarkan mereka merusak kedamaian dalam diri kita. Kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam. Jangan biarkan dunia luar, apalagi penjilat, memengaruhi perasaan kita. Kita adalah penguasa penuh atas diri kita sendiri. Dan dengan menjaga prinsip stoik, kita bisa menjaga integritas kita dan hidup sesuai dengan kebajikan. Ketika kita berhadapan dengan penjilat, jangan terjebak dalam permainan mereka. Jaga jarak emosional, bertindak dengan bijaksana, dan jangan biarkan mereka menggoyahkan ketenangan batin kita. Kekuatan kita terletak pada kemampuan untuk tetap teguh pada nilai-nilai kita, tidak tergoda oleh perhatian palsu atau pujian berlebihan. Dengan memperdalam pemahaman tentang stoikisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi penjilat, tetapi juga menjadi lebih kuat secara mental dan emosional. Kita akan lebih mampu menjaga kedamaian batin, tidak terpengaruh oleh dunia yang penuh dengan manipulasi dan kepalsuan. Ingatlah bahwa setiap pertemuan dengan penjilat adalah kesempatan untuk menguji diri kita. Apakah kita bisa tetap setia pada prinsip-prinsip kita? Apakah kita bisa menjaga integritas kita meskipun dunia luar berusaha menggoda kita dengan keinginan atau penghargaan yang kosong? Inilah ujian yang akan membuat kita semakin bijaksana. Semoga video ini memberi Anda wawasan baru tentang bagaimana cara menghadapi penjilat dengan kebijaksanaan stoik. Dengan ketenangan batin dan keteguhan prinsip, kita bisa bebas dari pengaruh mereka dan hidup lebih sesuai dengan kebenaran dan kebajikan yang kita yakini. Saat kita terus menerapkan prinsip stoik dalam hidup, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Penting untuk diingat bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang penuh ujian. Tidak ada jalan yang benar-benar mulus, dan penjilat, mereka yang mencoba merusak keseimbangan kita, akan selalu ada. Namun, dengan
bisa mengendalikan siapa Anda. Hanya Anda yang dapat memutuskan bagaimana Anda ingin hidup. Dan dengan menerapkan prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mencapai kebebasan sejati dari pengaruh negatif.